Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di sini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nur Amalia dengan NIM 2332011039. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang mekanisme diplomatik dan hukum dalam penyelesaian sengketa internasional. Langsung saja, di sini ada pengertian. Apa sih pengertian sengketa internasional? Nah, sengketa internasional adalah perselisihan yang terjadi antara dua atau lebih subjek hukum internasional, terutama negara, yang berkaitan dengan perbedaan kepentingan, penafsiran hukum, atau pelanggaran kewajiban internasional. Sengketa ini dapat muncul dalam berbagai bidang seperti wilayah, politik, ekonomi, lingkungan, hingga hak asasi manusia dan memerlukan penyelesaian damai agar tidak berkembang menjadi konflik bersenjata. Selanjutnya ada prinsip penyelesaian sengketa secara damai, di mana dalam hukum internasional penyelesaian sengketa harus dilakukan secara damai sebagaimana diatur dalam Piagam PBB pada pasal 2 ayat 3. Prinsip ini menegaskan bahwa negara wajib menghindari penggunaan kekerasan dan memilih cara-cara untuk menghormati kedaulatan, kesetaraan, dan serta keadilan demi menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Mekanisme diplomatik dalam sengketa internasional. Nah, mekanisme diplomatik adalah cara penyelesaian sengketa yang bersifat non-yudisial dan mengedepankan pada komunikasi serta kesepakatan para pihak. Mekanisme ini lebih fleksibel, tidak mengikat secara hukum dan bertujuan untuk mencapai solusi yang dapat diterima bersama tanpa adanya campur tangan lembaga peradilan internasional. Selanjutnya ada negosiasi sebagai cara diplomatik. Negosiasi merupakan mekanisme diplomatik paling sederhana dan sering digunakan, di mana pihak-pihak yang bersengketa bertemu langsung untuk membahas dan mencari solusi atas permasalahan mereka. Keberhasilannya negosiasi sangat bergantung pada etikat baik, kesediaan berkompromi, dan kepentingan bersama dari negara-negara yang terlibat. Selanjutnya ada mediasi, konsiliasi, dan jasa baik. Mediasi melibatkan pihak ketiga yang mana pihak ini netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan. Sedangkan konsiliasi melibatkan komisi yang memberikan rekomendasi penyelesaian. Jasa baik dilakukan ketika pihak ketiga hanya memfasilitasi pertemuan tanpa adanya campur tangan dalam substansi sengketa. Contohnya ada pada peran sengketa jenderal PBVB. Apa sih mekanisme hukum itu? Nah, mekanisme hukum adalah cara penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan atau yang dikenal dengan arbitrase internasional, yang keputusannya itu bersifat mengikat, di mana mekanisme ini digunakan ketika penyelesaian diplomatik itu gagal atau ketika negara-negara menghendaki kepastian hukum yang berdasarkan pada aturan hukum internasional. Nah, apa sih arbitrase itu? Arbitrase internasional merupakan penyelesaian sengketa melalui hakim atau arbiter yang dipilih oleh para pihak. Keputusan arbitrase ini bersifat mengikat dan final, serta sering digunakan karena prosesnya lebih fleksibel dibanding dengan pengadilan internasional. Namun, arbitrase ini tetap memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya ada Mahkamah Internasional. Mahkamah Internasional adalah lembaga peradilan utama PBB yang menyelesaikan sengketa antara negara. ICJ memutuskan perkara berdasarkan hukum internasional dan putusannya bersifat mengikat bagi negara-negara yang menerima yurisdiksinya. Selanjutnya itu ada kesimpulan. Nah, penyelesaian sengketa internasional melalui mekanisme diplomatik dan hukum merupakan bagian penting dalam menjaga perdamaian dunia. Kedua mekanisme ini saling melengkapi,
di mana diplomatik mengedepankan dialog dan kompromi, sementara hukum internasional memberikan kepastian dan keadilan sehingga sengketa dapat diselesaikan tanpa adanya kekerasan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Eh, Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Mungkin itu saja. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.